Minggu biasanya kalian sebetulnya a time for you to have a break, tapi sekarang hari ini kalian kumpul di ruangan yang sangat indah ini. Ini aset Republik Indonesia, for your information. Ada yang dari BPK, ada yang dari BPKP, so it's already in the book of Indonesian Republic of Indonesia, jadi nggak bisa dijual oleh Pak Dino. Disewakan bisa. Actually, we are managing the asset of the Republic according to the best value and the best use. Jadi harusnya kita tanya kalau Pak Dino produktivitasnya lower than this, the value of this place, then we have to turn him down. I mean, this is a prime location. This is a very, very, very beautiful building. Jadi kita harus bisa mengisinya dengan activity which is actually up to this location as well as the beauty of this building. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang idealism dan apa tadi? Dan keunggulan. Saya agak sulit untuk bicara mengenai hal itu karena saya hari Minggu biasanya saya kepinginnya tidur, baca buku, dan yang lain-lain. Dan juga kalian minta saya bicara tentang keunggulan dan idealisme. Tapi mungkin saya bicara dari pengalaman saya. Kebetulan saya baru kembali dari Amerika Tengah, di different countries, Honduras, Costa Rica, Panama. Dan sebelumnya saya 2 minggu yang lalu saya pergi ke Eropa untuk beberapa masalah mengenai post natural disaster management. Tapi banyak sekali perjalanan selama saya setahun bergabung dengan Bank Dunia sebetulnya lebih memberikan saya semacam pelajaran. Dan kalau bisa dikatakan semakin hari Anda akan melihat dari belahan bumi yang berbeda suatu perubahan di dalam geopolitik, di dalam geoekonomi yang kemudian memberikan kita sebagai part of ASEAN country suatu hope, tapi juga sekaligus juga semacam excitement dan challenge yang harus kita manage. Saya hanya ingin sampaikan begini, beberapa negara yang sekarang dengan adanya teknologi informasi yang begitu maju dan komunikasi yang begitu mudah dan murah, sebetulnya ide itu tidak langka atau is not scarce. Idea is everywhere dan bahkan mungkin kita sangat sulit untuk mencari yang disebut the real new idea. Saya bicara terutama di dalam konteks bagaimana mengurus negara karena setiap hari saya dihadapi dengan persoalan seperti ini. Kayak selama seminggu terakhir ini saya bicara dengan Presiden Lugo dari Honduras, saya bicara dengan Presiden Chinchilla dari Costa Rica, dan kemudian kemarin dengan Presiden Martinelli dari Panama. Mereka selalu after elected berpikir bahwa how they can make their country menjadi better, bahkan kepingin jadi the best. Kalau Panama, bahkan dia lihat bagaimana mereka bisa membangun seperti Singapura. Dia punya semacam monopoli di Panama Canal, tapi itu tidak bisa di-manage, taken for granted. So they are going to build comparative advantage untuk membuat suatu spillover effect yang lebih bagus. Setiap negara selalu punya persoalan mengenai ada sektor modern yang begitu cepat maju, ada indigenous people, terutama kalau di Amerika Tengah, mereka pasti ada masyarakat pribuminya dan masyarakat bahkan yang dulu adalah kulit hitam yang dibawa untuk membangun daerah-daerah itu. So there is always a social construction yang menciptakan suatu uniqueness dan sekaligus juga tension. Kemudian juga dia dihadapkan pada persoalan itu inequality maupun masalah sektor modern yang dia harus buka facilitate. Tapi what is so important dan menurut saya itu sebetulnya sama sekali tidak mengherankan untuk saya yang sudah pernah bekerja untuk Republik Indonesia sebagai salah satu pimpinan dari departemen. Mereka semua mengeluhkan tentang birokrasi. Dan dia selalu mengatakan how can I change my birokrasi itu menjadi suatu institusi yang bisa responsif, yang knows how to understand the vision, how to translate this vision menjadi suatu reality, dan bagaimana mereka bisa tidak menjadi part of the problem, tapi part of the solution. Pada akhirnya kemudian
bicara mengenai how they can reform and transform the institution. Dan saya bicara ini kemudian masuk kepada topik yang Anda mintakan kepada saya mengenai masalah idealisme dan keunggulan. Banyak kepimpinan negara, dan not to mention that now saya sedang berhubungan atau sedang terus continue monitoring dan sekaligus juga berhubungan mengenai bagaimana membantu negara-negara Middle East yang sedang mengalami transisi. The core of the problem, mereka selalu bertanya bagaimana mentransform institusi. Dan institusi itu sebetulnya terdiri dari orang-orang, manusia. Whether you are talking about a small company that you start to establish, katakanlah Anda mulai dengan satu company, dikasih modal sama orang tua atau your own effort, mulai dengan 5 orang, sampai big company yang jumlahnya mungkin sampai ribuan, atau seperti World Bank yang kira-kira sekitar 11.000, 12.000 tapi all over the world, atau seperti Departemen Keuangan dulu saya memimpin 64.000. They are all is an institution which is terdiri dari orang-orang. Dan orang-orang inilah yang sebetulnya bisa bergerak atau menggerakkan suatu organisasi based on mindset. Satu mindset yang dia miliki yang sebetulnya berisi antara pikiran dan passionnya mereka, tapi juga self-interest mereka sendiri. The challenge untuk kita semua, karena kalian bicara tentang pertanyaan mengenai idealisme. Di mana letak idealisme di dalam suatu institusi? Karena kalian akui atau tidak, saya nggak usah, kalian cari aja semua literatur mengenai pembangunan atau mengenai keunggulan. I bet you are going to get one very important dari semua yang disebut keunggulan itu adalah the quality of manusianya yang membentuk suatu institusinya. Jadi orang nggak usah harus bicara lagi. Eropa waktu dia mengalami masa untuk mencerahkan dirinya, yang tadinya capture dengan suatu mindset masa lalu menjadi mereka terbuka. Dia melakukan karena dia waktu itu contested dan competing dengan Turki dan Ottoman yang begitu hebat. Kemudian Islam yang dulunya begitu hebat di Middle East mengalami penurunan, begitu mereka mengubah mindset mengenai cara mereka untuk memanage dan mengelola atau mengorganize dirinya sendiri. Kita bicara tentang Amerika yang sebetulnya tanah yang sama sekali tadinya isinya barangkali indigenous people dan kemudian di-invade, kalau bisa dikatakan begitu, atau diambil alih dan kemudian dikelola dengan cara seperti kalian semua sudah tinggal di sini, ada yang baru 4 bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, and you actually can observe how this country has been organized, managed. Banyak kekurangannya, tapi you have to admit bahwa the system di sini bisa memberikan suatu channel bagi suatu excellence bisa prevail. Anda bicara tentang sport, Anda bicara tentang seni, Anda bicara tentang research, Anda bicara tentang pemenang Nobel. Karena saya sebagai orang tua murid, anak saya, mungkin kalian ada tadi yang bilang bahwa tahu bahwa saya dulu parent dari anak saya yang di Al-Azhar, sekarang anak saya di Boeing. Dan saya suka datang ke PTA-nya dan saya dengerin bagaimana teacher dan parent bicara tentang kenapa kok matematika di Maryland sekarang diubah kurikulumnya. Mereka bicara about a years ago. Apa tujuannya? Kemudian prinsipnya cerita tentang bagaimana Amerika dipersih bahwa dari sisi kuantitatif mereka itu selalu kalah dengan Asia. Terus parent-parent ini bilang, is that mean that my children harus belajar matematika lebih banyak? Terus mereka bicara tentang debate mengenai, well mungkin Asia lebih unggul, tapi coba lihat aja pemenang Nobel selalu dari kita. Dia bilang, mungkin memorizing dan itu unggul satu titik tertentu, tapi untuk menjadi inovatif dan kreatif dan menjadi excellent sehingga Anda bisa menemukan invention, itu tetap muncul dari capacity dari brain yang lain. Saya mengatakan dan ingin share dengan Anda semua begini karena even pada level individual kita bicara tentang Anda semua, dan pada level Anda sekarang ini adalah a stage in which you want to develop yourself.
Actually, your age now is remind me about 20-21 years ago. Waktu saya kira-kira sama seperti Anda di sini mengambil sekolah dengan, saya nggak tahu hari ini kalau lihat dari wajah Anda sih kelihatannya Anda lebih memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari saya 20 tahun yang lalu, karena 20 tahun yang lalu saya hidup dengan stipend yang hanya $470 per bulan di sebuah rumah di university yang dimiliki university. Dan waktu itu kalian bisa tahu bahwa belum ada Skype, jadi uangnya hanya habis untuk telepon anak saya waktu anak saya harus pulang. Tapi you are in the stage that dimana Anda sekarang sedang mulai merintis, dari mulai karir, masa depan, dan juga bahkan membentuk your own mindset dan karakter. Walaupun saya harus akui pada umur seperti ini, Anda sudah terbentuk oleh proses sebelumnya, tapi Anda masih cukup muda untuk bisa dibentuk oleh proses selanjutnya. Jadi this is a critical time in which you are actually have a certain legacy of your past, baik itu education, your family upbringing, experience, tapi juga kamu masih cari pengalaman baru untuk shaping your value. Dan ini menurut saya adalah masa-masa yang baik. Nah, the reason saya juga untuk men-share masalah ini adalah idealism. Itu sebetulnya muncul tidak secara tiba-tiba. Dia muncul dengan proses. Makanya pada saat Anda sedang di dalam awal meniti karir, disinilah letak awal bagaimana meletakkan foundation of idealism itu pada tempat yang cukup, yang disebut strong enough, yang robust, yang dia tidak mudah untuk dijual belikan. Saya dulu waktu di Departemen Keuangan selalu bicara sama teman-teman di Departemen Keuangan. Karena kita belajar bekerja di Departemen Keuangan yang pada saat itu adalah melakukan tugas yang very important yang never have been done before, even semenjak kita dijajah sampai kita menjadi independen. Yaitu apa? Kita membangun balance sheet-nya Republik. Kita membangun laporan keuangan tentang Republik. Anda mungkin mikir itu sesuatu yang trivial, tapi kemarin saya di Panama, saya sarapan pagi sama Menteri Keuangannya dan salah satu dirjennya yang sangat pintar, kelihatannya jago betul dia. Terus dia bicara tentang banyak hal. Panama baru sekitar sebulan yang lalu masuk dalam investment grade. Terus saya bilang, what is your plan? Dan apa request Anda terhadap World Bank? Dia tanya beberapa, dia minta beberapa request untuk bantuan teknis dari World Bank maupun dari. Dan saya bicara tentang banyak, terus dia bilang, Sri Mulyani, we haven't actually issued any balance sheet, we are in the process of issuing balance sheet. Terus saya bilang, how could you get the investment grade while you don't have a balance sheet? Saya Republic of Indonesia, when I was finance minister, the first time in the history of Republic, kita punya balance sheet. Gak sempurna, disclaimer. Ada teman saya di sini dari BPK sama BPKP. Disclaimer ya, karena aset ini belum kita masukkan. Aset-aset Republik yang di seluruh kedutaan nggak ada yang kita masukkan. Jadi kita even in the process of completing of collection, belum kemudian memvalue-nya. Karena kalau tanya sama Pak Dino berapa value properti ini, mereka nggak ada yang tahu karena mereka nggak pernah care. Sesudah kita value, oh my god, ini value-nya luar biasa besar. Baru kita merasakan bahwa that property is so valuable. Saya baru bicara tentang hard property. Saya belum bicara tentang soft property seperti Anda semua warga negara Indonesia yang ada di seluruh dunia, yang sebutnya with all those bright ideas, a good character, kepandaian yang luar biasa. Tapi even mengkolek yang disebut